dalam kaitannya dengan waktu-waktu sholat, ya, karena biasanya jam kerja itu pasti akan melewati waktu sholat, sholat duhur minimal, ada juga sampai sholat asar, maka ya harus ada alokasi waktu untuk para karyawan itu bisa melaksanakan sholat. Dan alangkah baiknya apabila sholatnya itu bisa dilaksanakan secara berjamaah. Tidak berarti kita harus break begitu mendengar azan, tidak ya. Karena kami sendiri ketika kami sedang belajar di Universitas Islam Madinah, waktu sholat kami itu menyesuaikan dengan waktu berakhirnya jam pelajaran. Dan ini sesuatu yang tidak ada masalah. Yang penting jangan keluar dari waktu. Jadi misalnya mau dipatok jam istirahat mulai jam 12, sepanjang tahun nggak ada masalah. Yang jelas jam 12 itu dipastikan sudah masuk waktu duhur. Sehingga karyawan bisa segera melaksanakan sholat. Dan diberikan alokasi waktu yang pas, yang cukup. Kalau jumlahnya besar karyawannya, ya harus cukup waktunya untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Sehingga syiar Islam yang sangat penting ini tetap terpelihara dalam keseharian perusahaan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, akhi, adalah disiplin dalam hal waktu itu benar-benar diperhatikan oleh perusahaan yang memiliki kultur Islami. Jadi masuknya disiplin, jam istirahat mereka disiplin, jangan cuma pulangnya doang yang disiplin ya. Kalau pulang disiplin, tapi begitu masuk tidak disiplin, enggak. Ya. Masuk disiplin, istirahat disiplin, pulang juga disiplin, kemudian profesionalisme dalam bekerja. Jadi masing-masing karyawannya itu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kesempurnaan dalam berkarya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah telah mengharuskan kita untuk berbuat ihsan, berbuat yang baik dalam segalanya. Fa'idza qataltum fa'ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa'ahsinudz dzibhah. Kalau kalian sampai dalam hal membunuh pun, ya, bentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha ya. Kita akan menyembelih itu sembelih dengan cara yang paling baik. Baguskan semaksimal mungkin cara penyembelihannya. Bagaimana caranya? Nabi memberikan salah satu tips-tipsnya. Wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatah. Tajamkan pesonya sebelum menyembelih. Dan rebahkan binatang sembelihan itu dengan posisi yang nyaman. Nyaman bagi dia dan nyaman juga bagi yang akan menyembelih. Karena itu akan membantu proses penyembelihan. Sehingga bisa terjadi dalam waktu yang sangat cepat dan benar-benar memutus bagian-bagian yang wajib diputus. Itu juga dijelaskan dalam hadis yang lain. Jadi intinya profesionalisme dalam semua hal. Ketika ingin memecat pun memecat dengan cara yang profesional. Alasannya apa dipecat? Ya. Kemudian kalau tidak perlu dipecat, maka ada sanksi lain misalnya apa. Jadi ada peraturan-peraturan yang jelas yang masing-masing akan sadar batasan-batasan dia itu sampai di mana. Ya, karena yang namanya kontrak kerja, akad jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya, ini kan tidak akan terjadi kecuali kalau ada kesepakatan. Jadi apa yang disepakati harus jelas. Sumber masalah itu manakala kesepakatannya nggak jelas, batasan-batasannya nggak jelas. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, maqati'ul huquqi inda syurut. Pembatas-pembatas hak kita itu adalah pada syarat-syarat yang kita sepakati. Masuk jam berapa, istirahat jam berapa, masuk lagi jam berapa, pulang jam berapa. Ya, satu hari sekian jam. Kalau lebih bagaimana, kalau kurang bagaimana. Kalau berprestasi lebih dari target, apa yang dia dapatkan. Kalau kurang dari target, ada sanksi atau tidak. Bagaimana ketika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan perusahaan. Ini semua harus dibuat sejelas mungkin.